jajanan dulu 1.000, sekarang 5.000. Mari kita bahas inflasi dan daya beli. Pernah nggak sih kamu ngerasa uang jajanmu sekarang cepet banget habis? Dulu dengan 10.000 bisa beli nasi goreng dan minum es teh, bahkan masih sisa. Tapi sekarang paling cuma cukup buat satu porsi, itu pun belum tentu kenyang. Nah, ini bukan soal penjual yang ingin untung lebih besar, tapi fenomena ekonomi yang nyata, namanya inflasi. Inflasi ini bukan hal baru. Dari dulu sampai sekarang, harga barang memang cenderung naik. Tapi, apa sebenarnya yang bikin harga-harga itu terus naik? Dan bagaimana pengaruhnya ke daya beli kita? Nah, mari kita bahas bareng-bareng biar kamu gak cuma ngeluh, kok mahal banget sih? Tapi, ngerti kenapa hal itu terjadi. Setelah menonton video ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan pengertian inflasi dan daya beli, menyebutkan penyebab utama inflasi, menjelaskan hubungan antara inflasi dan daya beli, dan menunjukkan sikap kritis terhadap fenomena kenaikan harga di sekitar kita. Yang pertama adalah pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kuncinya ada dua, umum dan terus-menerus. Kalau cuma harga cabai yang naik dalam sementara, itu bukan disebut inflasi. Tapi kalau hampir semua kebutuhan makanan, transportasi, listrik selama berbulan-bulan itu naik, itu baru disebut dengan inflasi. Contohnya, pada tahun 2010, harga bensin adalah Rp4.500 per liternya. Sekarang sudah di atas Rp10.000. Itu contoh nyata inflasi dari waktu ke waktu. Jadi, inflasi menunjukkan bahwa nilai uang menurun. Uang 10.000 sekarang tidak sama nilainya dengan 10.000 5 tahun lalu. Selanjutnya adalah daya beli. Daya beli sendiri adalah kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Kalau harga barang naik, tetapi uangmu tetap, otomatis kamu bisa beli lebih sedikit barang. Artinya, inflasi membuat daya beli kamu menurun. Misalnya, kamu tiap hari dikasih uang 20.000. Dulu bisa buat makan siang dan minum es teh. Sekarang, dengan uang yang sama, cuma cukup buat beli makan saja. Nah, itu contoh nyata turunan daya beli. Selanjutnya, kok bisa seperti itu? Ada dua penyebab utama inflasi yang perlu kamu tahu. Yang pertama, demand pull inflation. Inflasi karena permintaan meningkat. Terjadi saat masyarakat ingin membeli barang banyak, tapi jumlah barangnya terbatas. Contohnya, menjelang Lebaran, semua orang beli bahan makanan dan baju baru. Stoknya terbatas, harga beli pun naik. Yang kedua, penyebabnya adalah cost push inflation. Inflasi karena biaya produksi meningkat. Misalnya, harga BBM atau bahan baku naik, produsen menaikkan harga jual agar tidak rugi. Kadang, kedua jenis inflasi ini bisa terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, apakah inflasi dan daya beli berdampak terhadap kehidupan ekonomi? Inflasi berdampak besar pada kehidupan kita. Yang pertama, inflasi menurunkan daya beli masyarakat. Orang akan menjadi lebih hemat dan mengurangi konsumsi. Yang kedua, inflasi membuat tabungan kehilangan nilai. Misalnya, kamu punya tabungan 1 juta, tapi ada inflasi 10%. Maka nilai realnya jadi setara dengan 900.000 saja. Dan yang ketiga, orang berpenghasilan tetap yang paling merasakan dampaknya. Misalnya, guru atau pegawai dengan gaji yang tetap. Sementara, harga kebutuhan terus naik. Tapi, inflasi kecil yang stabil justru baik untuk ekonomi karena menandakan aktivitas ekonomi tetap berjalan. Yang bahaya itu kalau terlalu tinggi
atau yang biasa disebut hiperinflasi, atau bahkan terlalu rendah biasa disebut dengan deflasi. Nah, ada beberapa strategi menghadapi inflasi. Karena inflasi tidak bisa dihindari sepenuhnya, kita harus tahu cara menghadapinya. Yang pertama, biasakan mencatat pengeluaran harian agar tahu kemana uangmu pergi. Terus yang kedua, belajar mengatur keuangan pribadi. Misalnya, menabung di tempat yang bunganya lebih tinggi dari inflasi. Dan yang ketiga, mulai belajar berinvestasi sejak dini. Bukan langsung beli saham, tapi memahami konsepnya agar uangmu tidak kalah oleh inflasi. Oke, mari kita rangkum pelajaran kita hari ini. Yang pertama ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang kedua ada daya beli, yaitu kemampuan uang membeli barang dan jasa. Selanjutnya, hubungan antara inflasi dan deflasi, yaitu semakin tinggi inflasi, maka semakin rendahnya daya beli. Ada juga penyebab utama, yaitu demand pull dan cost push. Dampaknya yaitu berpengaruh pada konsumsi, tabungan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kalau harga naik, jangan langsung marah ke penjual ya. Sekarang, coba kamu renungkan, apa contoh inflasi yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara kamu menghadapinya? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.